bahwa berbudidaya itu jangan takut miskin. Begitu. Kenapa? Karena dengan berbudidaya ini kita memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Maka kita mesti punya daya tarik. Apa itu daya tariknya? Tunjukkan kepada mereka bahwa kalau berbudidaya maka potensi cuan ini akan tinggi. Kalau dari sisi religi bahkan ada yang joke ke saya, wah enak ya kalau Pak Dirjen Budidaya dengan jajarannya. Kenapa? Insya Allah masuk surga. Kenapa? Katanya, iya karena berbudidaya, tidak nangkepin ikan kan. Nah, untuk modeling budidaya ini berarti bisa dibilang menjadi salah satu program prioritas perikanan budidaya ya. Betul. Nah itu apakah nantinya akan diperbanyak sekali gitu Pak di 2025 atau ditingkatkan kualitasnya atau teknologinya atau gimana tuh Pak? Nah kaitannya modeling ini dikaitkan dengan gebrakan kita nanti juga di tahun depan. Itu adalah kami punya hajat yang luar biasa besar. Kalau untuk demand-nya seperti yang tadi Pak TB sampaikan di awal, demand-nya itu kan akan terus meningkat nih. Nah, ini optimis nggak Pak bahwa kita bisa swasembada pangan, bisa menyediakan produksi ikan sendiri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan nantinya untuk ekspor malah justru makin meningkat gitu Pak. Optimis nggak? Jadi nggak usah khawatir. Maka jawaban itulah yang membuat kami optimis. Ini yang salah bisa kita dibilang butuh kerjasama antar pihak begitu wajib ya Pak ya? dan haruslah itu. Iya, kalau kita bekerja sendiri nggak mungkin Mbak. Kita ini butuh super team, bukan butuh Superman. Halo Sahabat Bahari, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Reni Armsari dalam podcast Aqua, Ayo Kupas Aquaculture, persembahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah topik menarik tentunya seputar perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Ya sahabat Bahari, pastinya kali ini sangat spesial karena kita ada Bapak Dirjen kita, Bapak TB. Apa kabar Pak TB? Kabar baik Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini seperti biasa Pak, saya mau membuka dengan sebuah pantun ya Pak ya. Pergi ke pantai bareng Jeng Nia. Cakep. Paling enak sambil minum kelapa. Cakep. Perikanan budidaya di tahun 2025. Cakep. Program prioritasnya pasti menyala. Wow, mantap ya. Aduh, ini udah mau 2025 nih, ada gebrakan dan cita-cita apa nih Pak di perikanan budidaya? Kalau gitu saya balas juga pantun. Oh boleh Pak, ya. Keren Pantunnya banget. pantun kebanggaan kami. Oh boleh Pak, apa tuh Pak? Ikan sepat ikan gabus. Cakep. Lebih cepat lebih bagus. Oh gitu ya, Jadi mantap. gebrakannya itu nanti pasti Gebrakannya, akan kita laksanakan. Lebih cepat lebih bagus ya Pak. Kalau untuk 2025 apa nih Pak yang mau dipercepat dan lebih bagus ini? Oke, makasih Mbak Reni ya. Kami ini kan di KKP. KKP ini saat ini sedang mendapatkan mandat yang luar biasa. Apa itu? Mendukung bagaimana program untuk swasembada pangan. Di dalamnya juga ada bagaimana kita diminta mendukung untuk makan bergizi gratis, ya. Dan ini pasti butuh bahan baku. Nah, bahan baku kalau hanya land base saja tidak akan cukup. Maka kelautan dan perikanan juga punya kontribusi yang sangat tinggi sekali. Dan salah satunya adalah kami di Ditjen Perikanan Budidaya. Itu yang sudah pasti. Berarti yang di-highlight di swasembada pangannya ya Pak ya? Ya, swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Itu kan yang menjadi cita-citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Ada di poin yang kedua kalau tidak salah, salah satunya adalah blue economy. Kemudian di poin yang kelima adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Kemudian di poin yang keenam adalah pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi itu sebetulnya di KKP ini masuk di 3 poin itu. Poin 2, poin 5 dan poin ke-6. Nah, gitu. Oke. Berbicara untuk swasembada pangan nih Pak, untuk program prioritasnya untuk di perikanan budidaya apa saja nih Pak? Mungkin bisa dijabarkan dan diceritakan satu persatu nih Pak. Ya, sebelum masuk ke sana saya mau cerita dulu. Kenapa sih budidaya ini menjadi penting? Ya, kan ada 5 tuh.
Yang pertama kita ingin memperbaiki indeks kesehatan lautnya. Maka muncullah kebijakan satu. Apa itu? Menambah atau memperluas wilayah konservasinya. Kalau konservasinya sudah bagus, lautnya sudah sehat dan seterusnya, maka pasti biodiversitasnya juga akan meningkat. Oke, ikan banyak dan seterusnya. Selanjutnya, apakah kemudian kita bisa tangkap? Ya, ditangkap. Tapi nangkapnya itu masih dikendalikan. Maka ada kebijakan yang kedua. Apa itu? Penangkapan ikan secara terukur dengan quota base. Supaya nggak overfishing ya Pak ya? Betul, nggak semuanya ditangkapin aja begitu. Nah, yang menjadi persoalan, laut sudah sehat, ikannya banyak, tapi ditangkapnya nggak boleh banyak-banyak. Sementara populasi makin meningkat, makin meningkat populasi manusia. Oh, ya manusianya iya, ya Pak. Kan butuh protein. Betul. Nah, maka kamilah datang, kamilah hadir. Apa itu? Pengembangan perikanan budidaya, baik yang di laut, di darat maupun di pesisir. Itu jawabannya. Jadi lautnya sehat, biodiversitasnya tetap terjaga, anak cucu kita bisa menikmati, kemudian populasi meningkat, tetapi masih tetap bisa terpenuhi kebutuhan pangannya lewat kami di Ditjen Perikanan Budidaya. Supaya nggak hanya terus ditangkap, tapi juga dibudidaya ya Pak untuk mencukupi kebutuhan protein ikan ini ya. Banyak strateginya di tempat kami itu. Kami membuat modeling. Ya, modeling itu buat apa sih? Mungkin banyak yang tanya. Modeling itu kita buat supaya teman-teman stakeholder ini bisa tahu bagaimana sih sebetulnya budidaya yang baik dan benar sesuai dengan best practices-nya. Ya, contoh umpama kami membuat modeling budidaya udang di Kebumen. Kami buat modeling rumput laut di Wakatobi, kemudian saat ini di Rotendao sama di Maluku Tenggara. Kami buat modeling lobster di Batam. Kami buat modeling kepiting di Pasuruan. Itu maksudnya adalah kami ingin membuat satu model yang betul-betul mengikuti kaidah-kaidah budidaya. Yang bisa dicontoh begitu ya Pak ya? Yang bisa dicontoh. Bahasa gaulnya bisa di copy paste lah. Di copy paste ya. Nah, untuk modeling budidaya ini berarti bisa dibilang menjadi salah satu program prioritas perikanan budidaya ya? Betul. Nah itu apakah nantinya akan diperbanyak sekali gitu Pak di 2025 atau ditingkatkan kualitasnya atau teknologinya atau gimana tuh Pak? Ya, itu memang tujuannya nanti ke sana. Ada 5 komoditas yang menjadi andalan kami. Yang harapannya 5 tahun ke depan kita bisa menjadi champion. 1 udang, kedua rumput laut, ketiga kepiting, keempat tilapia, kelima lobster. Nah, ini modelingnya sudah buat semua tuh. Ya, nanti dicontoh, dilihat, di copy paste, kemudian ditingkatkan. Nah, namanya model. Nah, harapannya nanti itu di copy paste-nya itu dengan skala yang lebih besar. Gitu. Ya. Oleh siapa? Oleh stakeholder. Apakah itu pengusaha, apakah itu masyarakat biasa. Monggo silahkan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya. Begitu. Ya. Nah, kaitannya modeling ini dikaitkan dengan gebrakan kita nanti juga di tahun depan. Itu adalah kami punya hajat yang luar biasa besar, yaitu melakukan revitalisasi di wilayah pantai utara Jawa. Nah, Mbak Reni mungkin tahu 30-40 tahun yang lalu pantai utara Jawa itu luar biasa dengan budidaya udang pada waktu itu. Udangnya jenisnya udang windu. Tapi karena tata kelolanya tidak memenuhi kaidah-kaidah yang baku, tidak sesuai dengan good aquaculture practices begitu, maka kemudian menjadi tidak produktif. Kemudian idle dan seterusnya. Nah, kami ingin kembali membangkitkan itu supaya masyarakat pembudidaya ini kembali menggeliat keekonomiannya, kembali mendapatkan kesejahteraannya. Karena nilai tukar pembudidaya kita masih 102, saya lihat masih sangat jauh. Bandingkan dengan perkebunan bisa mencapai 153,6. Saya dapatkan data pada saat mengikuti Pak Menko Pangan menyampaikan di salah satu hotel yang ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi ini yang kita mau begitu. Dan modeling tilapia kita sudah punya, adanya di salah satu UPT kami di Karawang, Jawa Barat. Nah, sejalan. Bagaimana revitalisasinya? Apakah udang lagi? Maunya begitu. Tetapi kalau udang lagi dimasukkan,
yang jadi persoalan adalah maka persoalan yang dulu masih akan berulang kembali. Nah, kami mencoba menggali apa sih komoditas yang paling cocok di pantai utara Jawa. Waktu itu kita diskusi rumput laut jenis grasilarnya oke, bandeng, kakap, nah, kemudian ada tilapia begitu. Dan setelah kita lihat, kita lah sounding ke marketnya, yang paling memungkinkan saat ini adalah tilapia. Maka kita punya program revitalisasi di 78.000 hektar di pantai utara Jawa itu dengan komoditas salah satunya adalah yang utama adalah nila salin atau tilapia. Jadi itu tuh Mbak. Jadi saya padahal rambut saya udah agak numbuh sedikit, jadi ya hilang lagi nih. Ya, kita day by day kita bangun teamwork. Kami sudah melapor kepada Pak Menteri, sudah komunikasi dengan kementerian, lembaga, Pemda dan seterusnya, sudah sounding ke lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat revitalisasi ini sudah bisa kita implementasikan. Nah, tadi udah ada modeling budidaya, sudah ada revitalisasi. Ada apa lagi nih Pak yang akan dituju nih untuk 2025 prioritasnya? Oke, kami juga sebetulnya masih ada satu tugas ya. Ya, kita punya program integrated shrimp farming. Nah, itu kita punya anggaran lumayan besar 7,5 T kalau tidak salah. Basisnya masih ada loan ya. Saya lihat itu sementara ini lokasinya di wilayah timur sementara ini. Ya, kita terus menggali supaya budidaya udang juga tetap menggeliat. Jangan lupa loh Mbak, udang itu ekspornya nilainya cukup tinggi, 1,7 sampai 2,2 miliar dolar. Ini nanti kalau misalnya biasa. Nilainya tinggi ini nggak cuma swasembada pangan tapi kesejahteraan masyarakat. Pasti, ya Pak ya. Jangan lupa apa namanya multiplier effect-nya itu. Betul. Kalau kita membuat di satu wilayah 2.000 hektar begitu, bukan hanya produksinya saja, tapi di sana nanti akan ada penciptaan lapangan pekerjaan. Betul sekali. Begitu. Kemudian multiplier efeknya kalau ada pegawai atau karyawan di situ 5.000 let's say, emang dia tidak makan, maka butuh logistik. Ya, butuh penginapan untuk dia tinggal. Mungkin anak istrinya butuh juga nanti sekolah dan seterusnya. Jadi ini konsepnya memang end to end. Artinya hulu hilirnya memang kita integrasikan dalam satu kesatuan. Jadi itu sebetulnya program kita ke depan. Di samping juga kita punya namanya Kampung Perikanan Budidaya atau KPB. Ya, KPB itu sebetulnya kita ingin mencoba meningkatkan kapasitas teman-teman pembudidaya lokal. Ya, begitu mulai dari Aceh sampai ujung Papua sana. Saat ini kita sudah menetapkan 210 kampung perikanan budidaya. Yang saat ini 210 ya Pak ya? 2025 mau ditambahin nggak nih Pak? Kita cukup dulu 210, kita maksimalkan dia. Karena kita sudah sejak 2 tahunan yang lalu itu awalnya cuma 6. Kemudian nambah 130, kemudian nambah lagi 210. Ya, kita pinginnya sih banyak, tetapi nanti malah terlalu banyak, tidak fokus, semuanya memang nggak dapat. Kita coba maksimalkan di 210 kampung perikanan budidaya ini. Ya, tujuannya apa sih? Memotivasi pembudidaya lokal untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk meningkatkan produksinya dengan memanfaatkan masyarakat lokal. Dan jangan lupa semua komoditas ada di situ, termasuk juga ikan-ikan endemik. Contoh, kalau Mbak Reni jalan-jalan ke Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, di sana banyak ikan endemik. Salah satunya gabus. Ya, nah, ini juga kita ada kampung gabus, ada di sana. Ya, kemarin ada kampung gabus haruan ya Pak. Itu dia yang saya maksud. Saya sudah lihat begitu luar biasa. Kenapa? Kalau itu bisa berkembang, ujungnya bukan hanya untuk dimakan, tetapi kita pingin juga ada added value. Gabus ini paling bagus adalah albuminnya. Albuminnya untuk kesehatan, untuk kosmetik dan seterusnya. Ya. Jadi yang sedang kita coba highlight, yang sedang kita coba push adalah bukan hanya peningkatan produktivitas, tetapi juga hilirisasinya. Contoh rumput laut, kita tidak ingin hanya budidaya rumput laut jadi kemudian dijual begitu saja. Tapi harapannya ke depan itu ada nilai tambah. Ya,
bisa untuk kosmetik, bisa untuk bahan baku fuel, biofarmakologi dan seterusnya. Demikian, Mbak. Jadi pasca produksinya juga akan ini ya ditingkatkan ya besok. Kami kan punya Ditjen peningkatan daya saing. Ada Pak Dirjen kami, kolega kami, sahabat kami Pak Budi. Nah, kita selalu komunikasi dengan beliau. Saya sampaikan, hilirisasi itu tidak akan bisa berjalan manakala hulunya tidak sustain. Ya, supply-nya ini mesti kita benahi. Hulunya itu salah satunya ada di tempat kami di Ditjen Perikanan Budidaya. Besok bentuk kerjasamanya apa tuh Pak besok yang di tahun 2025 untuk kerjasama dengan siapa nih? Dengan apa tadi Pak untuk pasca produksinya gitu Pak? Iya. Pengolahan ikannya itu. Yang pertama tentunya sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa kita bersinergi. Saat ini kita selalu membangun koordinasi dan sinergi dengan KL yang lain. Ya, tempo lalu kami sinergi dengan Kementerian Desa dan daerah tertinggal. Itu kita coba gabungkan apa yang kita bisa, ujungnya nanti mendukung makan bergizi gratis. Begitu. Kemudian kita juga dengan Kementerian Koperasi. Kemarin kami hadir di sana, ada salah satu investor yang mau masuk begitu. Kementerian Koperasi memfasilitasi dari aspek keekonomian UMKM-nya mungkin, kami dari aspek teknisnya. Jadi bentuknya adalah kita mencoba sinergi dengan local government begitu, dengan asosiasi, kemudian kita juga mengundang investasi masuk ke kita berikan kemudahan. Apa sih? Yang pertama adalah perizinan. Kita coba ya, kita tidak mempersulit, kita buat simplifikasi. Walaupun mungkin haltenya masih banyak, tetapi kita coba bantu jembatani. Kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan KL ataupun Pemda yang terkait. Sehingga iklim investasinya betul-betul bisa kondusif. Gitu. Demikian. Kalau dalam penerapan program-program prioritas yang tadi Pak TB sudah sampaikan, kira-kira tantangan yang akan muncul gitu potensinya apa saja, terus solusinya apa nih Pak? Ya. Tantangan pasti banyak ya, saya lihat. Tantangan yang paling sederhana, siang nanti kita akan diskusi dipimpin oleh Pak Wamen, ini perubahan iklim. Ya, ini sepele loh, tetapi itu bisa berdampak terhadap keberlanjutan budidaya. Ya, gimana tuh begitu. Pak? Ya kalau perubahan iklim sekarang ini global warming dan seterusnya, kenaikan suhu, banyak pulau-pulau yang pulau-pulau kecil yang tenggelam, padahal di situ banyak masyarakat, kemudian banyak laut nanti yang bleaching dan ini akan berdampak kepada biodiversitas dan seterusnya. Ini salah satunya. Terus survival rate ikan juga bisa. Pasti, karena kalau umpama ada La Nina, kemudian El Nino sama La Nina dan seterusnya, begitu kan berdampak itu. Ya, bagaimana ikan dan seterusnya. Ikan ini kan butuh kondisi kualitas air yang stabil. Kalau up and down, fluktuasi begitu, maka ketahanannya bisa menurun ya. Menurun. Itu satu ya. Itu baru iklim nih Pak. Ya, baru iklim. Nah, kalau dari iklim nih, tantangan iklim. Nah, solusinya apa dulu nih Pak? Supaya satu persatu nih kita bahas. Satu persatu. Solusinya gimana? Satu, pertama kita koordinasi dengan semua pihak. KL, contoh dengan kehutanan. Mangrove ini harus ditemukan supaya bisa. Kemudian di lautnya juga dengan Pemda. Ya, ini menjadi penting. Salah satunya sampah plastik juga menjadi masalah itu di laut. Gitu, bukan hanya iklim saja loh ya, kan gitu. Kita lakukan. Bahkan kolega kami di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dia punya program namanya Bulan Cinta Laut. Gitu. Jadi di mana dalam satu waktu nelayan tidak menangkap ikan, tetapi khusus menangkap plastik-plastik atau sampah-sampah plastik. Dan dia mendapat kompensasi. Itu contohnya, ya. Itu dari alam loh, ya. Gitu. Jadi ini. Kemudian solusinya kita selalu mengingatkan juga kepada Pemda, kepada pembudidaya. Hati-hati, musim bulan depan ini akan ada begini, curah hujan tinggi dan seterusnya, supaya diantisipasi. Gitu. Kalau tidak, maka persoalan nanti akan muncul. Begitu. Itu satu, ya. Masalah yang lain masih mau disebutin, masih banyak. Ini kita biasanya adalah koordinasi, ya.
Ini yang menjadi masih persoalan. Maka solusinya adalah kita terus dengan Pemda, dengan asosiasi melakukan pertemuan. Sekarang kan teknologi udah canggih dengan WA, dengan apa cepat begitu ya, sehingga kita kalau ada persoalan kita cepat selesaikan begitu ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah di hilirnya, masalah marketnya, harga juga jatuh. Naik turun ya Pak ya? Iya, baru kemarin malam. Ya, menjelang maghrib saya kedatangan pembudidaya dari Gresik, Bandeng. Dia mengeluhkan, Pak Dirjen katanya, mohon maaf nih tolong dibantu, harga bandeng kami jatuh. Saya tanya biasanya berapa? 24.000 per kilo. Sekarang berapa? 19, paling tinggi 20 gitu. Apa yang kita lakukan? Biasanya kenapa tuh Pak? Banyak aspek ya begitu. Aspeknya ini ya namanya market global ini ya, kita tidak bisa intervensi langsung gitu. Jadi saya sounding kepada Dijen PDS gitu. Teman-teman Dijen PDS ini saat ini sedang aktif mencari market spot. Ya, yang tadinya mungkin kalau untuk ekspor itu contoh udang ke Amerika 80%. Sekarang sedang aktif mencari ke wilayah Cina, Asia Timur dan seterusnya. Jadi kalau ada kendala di salah satu spot marketnya, kita masih punya alternatif. Kalau yang di lokal, kita juga sounding begitu. Apa caranya? Ya bukan hanya lintas provinsi saja, tapi ke lintas-lintas yang lain begitu. Kalau tadi ikannya itu hanya dijual di Jawa, mungkin dijual ke luar Jawa dan seterusnya. Apalagi dengan ada program makan bergizi gratis ini bisa disinergikan. Ini yang salah bisa kita dibilang butuh kerjasama antar pihak begitu wajib ya Pak dan haruslah itu. Ya kalau kita bekerja sendiri nggak mungkin Mbak. Kita ini butuh super team, bukan butuh Superman. Superman nggak bisa saya lihat. Kalau dengan super team semua dilibatkan. Siapa mengerjakan apa, kapan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya. Maka saya punya keyakinan semua mimpi-mimpi kita ini pasti akan tercapai. Yang beda kan kami di pusat, Pemda umpama di daerah sama, mimpinya sama, mensejahterakan pembudidaya. Cuma bajunya yang berbeda. Kami baju pusat, fungsinya kami itu hanya istilahnya menghasilkan regulasi begitu. Di Pemda itu bagian dia eksekusinya, eksekutornya adalah di Pemda. Perizinan juga walaupun lewat OSS, tapi tetap mesti connect dengan teman-teman di Pemda begitu. Kalau soal teknologinya Pak, ini ada gebrakan atau ada inovasi terbaru nggak di teknologi ini? Ya tadi juga ya, salah satunya teknologi untuk mensiasati bagaimana masalah di lapangan, perubahan lingkungan, degradasi lingkungan dan seterusnya. Kita selalu mengupdate teknologi. Ya intinya satu sih Mbak. Teknologi itu bagaimana kita selalu harus bisa mencapai menuju ke langkah yang paling oke. Apa itu? Best practices. Begitu. Apa tuh Pak? Nah, best practices itu bagaimana menerjemahkannya? Best practices itu kita punya sertifikasi namanya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Begitu. Bagaimana sih CBIB itu? Ada instrumennya Mbak. Mulai awal intake-nya masih bagus. Kemudian tata kelola pada saat on farm-nya. Kemudian pada saat setelah selesai panen tidak langsung dibuang ke laut atau ke sungai, tetapi mesti lewat IPAL, begitu. Nah ini mesti dipahami betul oleh pembudidaya, dan di situ ada banyak teknologi-teknologi yang harus kita coba, ya. Kita sudah banyak mengembangkan inovasi-inovasi. Teknologi kalau dulu itu ada yang boleh dibilang tradisional, semi intensif, intensif, super intensif, supra intensif dan seterusnya. Itu masing-masing punya karakteristik masing-masing, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian teknologi dengan yang open water, kemudian ada yang flow through, ada yang resirkulasi atau sistem tertutup. Kita juga lakukan, disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Bahkan mohon maaf, teman-teman kita juga sudah banyak jalan-jalan. Ada jalan-jalan yang ke Vietnam, ke Cina, ke Australia dan seterusnya, ke Jepang. Di Jepang itu bahkan mohon maaf, sudah teknologinya 1 atau bahkan 2 langkah lebih maju. Di sana sudah pakai third water istilahnya. Itu third water itu artinya airnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan apa yang mau kita pelihara. Kalau ikan lele
butuhnya mineralnya kalsium, magnesium dan seterusnya. Ikan kakap beda lagi. Nah, itu sudah sampai ke sana dia sudah bisa diatur ya kondisi airnya itu ya. Iya. Nah, itu untuk teknologi yang terupdate dari perikanan budidaya ini. Kalau misalnya para pelaku budidaya ini mau mempelajari, itu bisa dilihat di kampung perikanan budidaya atau model budidaya itu atau gimana, kami punya balai. Balai atau UPT. UPT adalah unit pelaksana teknis. Ada 15 UPT di bawah Ditjen Perikanan Budidaya. Di Aceh itu di Ujung Bate. Kemudian ada di Batam. Kemudian ada di Jambi, ada di Lampung. Kaitannya dengan penyakit dan pengecekan kualitas air ada di Banten, di kampung saya tuh. Ya. Kemudian untuk ikan air tawar, tilapia, induk yang bagus dan segala macam ada di Sukabumi. Kemudian kalau yang untuk tilapia modelingnya yang besar ada di Karawang, UPT kami. Ada Situbondo kalau urusan lobster, ada Jepara, ada Bali. Bali itu khusus untuk induk unggul udang. Itu di Bali. Lombok. Nah, di Lombok itu salah satunya adalah teripang dan mutiara. Kemudian di Mandi Angin, di Kalsel itu tadi yang saya sampaikan, ada ikan gabus, ada ikan papuyu, ya, ada ikan belida juga di Mandi Angin. Kemudian ada di Sulawesi Selatan itu di Takalar. Ini sekarang kita mengembangkan salah satu yang sedang kita push adalah rajungan. Rajungan ini pasarnya bagus, Mbak. Salah satunya adalah ke Amerika. Teknologinya sudah ketemu begitu. Kemudian satu lagi non jauh di sana ada di Ambon. Itu untuk budidaya laut. Jadi 15 UPT inilah yang kita dedicatedkan khusus untuk bisa membantu kami di pusat mentransfer atau diseminasi teknologi kepada masyarakat. Berarti bisa dibilang kalau masyarakat umum atau pelaku budidaya yang boleh welcome, karena duitnya itu duit rakyat itu lewat pajak dan seterusnya dititipkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan disampaikan ke KKP, KKP nyampaikan kepada kami di Ditjen Budidaya dan kami sampaikan kepada UPT-UPT itu. Berarti bisa langsung datang atau gimana tuh, Pak? Welcome anytime. For Iya, yang free. penting kulo nuwun. Ini gratis atau berbayar atau gimana nih, kalau Pak? cuma datang melihat kenapa mesti bayar? Tapi kalau umpama mau magang dan seterusnya ada pembiayaan, tapi sesuai dengan PNBP. Ya, pendapatan negara bukan pajak. Tapi kecil. kalau untuk belajar for free nih ya, Pak ya? Iya, banyak Luar mahasiswa biasa. yang magang dan seterusnya, ya. Tadi malam yang saya bilang pembudidaya dari Gresik itu datang ke tempat kami di Karawang melihat, Pak, kami makasih sudah difasilitasi bisa melihat budidaya tilapia. Sudah. Kalau kampung perikanan budidaya juga kita bina. Contoh umpama di wilayah Kampar itu di Kepri kalau tidak salah itu bagus sekali dengan budidaya patinnya. Boleh dijadikan benchmark. Bahkan kadang-kadang kami lewat direktur kami mengundang meeting khusus apakah lewat Zoom maupun lewat offline, itu kampung-kampung perikanan budidaya kita undang, kemudian di situ bisa saling bersinergi, saling bertukar informasi, pengalaman dan seterusnya. Begitu. Berkaitan dengan kalau misalnya soal sumber pangan itu kan berarti produksi perikanannya itu harus meningkat begitu ya, Pak? Harus meningkat. Nah, kalau produksi perikanan meningkat berarti kan SDM-nya harus juga bertambah banyak nih, Pak. Betul. Nah, peran dari perikanan budidaya dalam mengajak para pelaku budidaya baru nih, Pak. Nah, itu ada kebijakan-kebijakan atau program-program khusus nggak untuk meningkatkan jumlah pelaku budidaya yang ada di Indonesia? Kalau mau menarik sesuatu kan mesti punya yang nilai jual ya, gitu. Apalagi anak muda. Anak muda sekarang agak susah kalau kita tidak punya nilai jual. Jalan ya, Pak ya? Iya. Bukan hanya cuan, tempat juga menjadi penting. Kalau ngelihat lulusan perguruan tinggi usia 19, 20, 21, 22 tahun begitu, lebih enakan di daratan masih bisa dapat internet dan segala macam, itu nggak mudah. Maka kita mesti punya daya tarik. Apa itu daya tariknya? Tunjukkan kepada mereka bahwa kalau berbudidaya maka potensi cuan ini akan tinggi. Kita bikin modelingnya nggak kaleng-kaleng. Mbak boleh datang ke modeling kami di Karawang. Itu masuknya aja di jalan produksinya udah pakai konblok, begitu. Udah keren ya, Pak. Iya, jadi nggak becek, nggak lengket, nggak apa dan seterusnya.
Kemudian teknologinya, kalau jalan-jalan ke situ Bondo sama Jepara ada namanya Millennial Shrimp Farm. Jadi budidaya udang dulu kan cuma petakan aja tambak. Sekarang dia kayak model-model pakai bioflok begitu, pakai ke atas sudah pakai IT dan seterusnya. Itu kekinian. Si kita juga menyesuaikan, ya. Kalau jalan-jalan sekali lagi ke UPT kami tadi di Karawang itu makannya aja pakai automatic feeder. Ngasih makannya tidak lagi begini tapi sudah bisa pakai gadget, ya. Apakah basisnya Android maupun iOS. Jadi ini yang jadi untuk memantau katakanlah udah dikasih makan atau belum. Betul, kualitas air. Kalau kualitas airnya ada yang drop juga sudah mulai ketahuan sehingga kita cepat mengantisipasinya. Itu dia, ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan badan SDM kami. Ada badan BPP SDM, kepala badannya Pak Nyoman. Dia punya Poltek, Politeknik, ada 11 kalau tidak salah. Ini juga kita selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa berbudidaya itu jangan takut miskin, begitu. Kenapa? Karena dengan berbudidaya ini kita memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Kalau dari sisi religi bahkan ada yang joke ke saya, wah enak ya kalau Pak Dirjen Budidaya dengan jajarannya. Kenapa? Insya Allah masuk surga. Kenapa? Katanya. Iya karena berbudidaya, tidak nangkepin ikan katanya kan begitu. Meningkatkan produksi dan seterusnya gitu. Apalagi caranya tidak merusak lingkungan. Konsep kita adalah sustainabilitas ini mesti kita jaga. Makanya blue economy yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pak Sakti Wahyu Trenggono itu kita menjaga harmonisasi dua aspek sebetulnya, keekonomian dan ekologi. Maka beliau selalu sampaikan dengan jargonnya ekologi sebagai panglima. Kalau ekologinya bagus, maka keekonomiannya pasti akan menggeliat. Gitu. Tapi kalau kita fokus hanya keekonomian saja, ekologinya nggak dibenahi, paling 1, 2, 3, 4, 5 siklus. Habis itu anak cucu kita tidak pernah bisa lagi melihat sumber daya ikan yang kita maksud. Kalau teknologinya tadi kan sudah sudah canggih banget nih Pak untuk anak muda atau masyarakat yang baru mau mencoba untuk budidaya ini udah sangat menarik gitu teknologinya Pak. Tapi biasanya orang atau anak muda kalau misalnya mau mencoba untuk melakukan budidaya ikan itu pasti juga mikir nanti setelah saya bisa melakukan budidaya nanti kemana ini akan disuplai kemana ini produksi ikannya? Produksi modalnya dari mana kan begitu? Gak cuma modal tapi dijualnya kemana ya Pak ya? Nah itu kira-kira bisa belajar kemana gitu Pak? Ya. Jadi gini, sebelum kita saya tambahkan dulu yang aspek dukungan permodalan buat anak-anak muda. Oh ada juga nih Pak? Iya dong, kita punya BLU LPM UKP, begitu yang bisa diakses, bunganya hanya 3%. Itu kan menarik dibandingkan di bank-bank konvensional, mohon maaf itu di atas 10%. Ya tak? Ini dimodalin, diajarin ya Pak ya? Iya, kita diberikan pinjaman, begitu, kemudian juga ada pendampingan. Ini bagus nih saya lihat. Kemudian kalau lewat Himbara ada kredit usaha rakyat, walaupun suku bunganya 6-7%, tapi itu juga bisa diakses dibandingkan dengan yang tadi yang bank konvensional lain ya di atas 10%. Nah, terus pertanyaannya, kalau sudah ada hasilnya dijual kemana, Mbak? Kalau untuk udang itu nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Mau bisnisnya mau jam 2 pagi dini hari juga nggak ada masalah, banyak yang beli. Saya lihat begitu, optikernya banyak kok saya lihat, tinggal up and down masalah harga ya. Dan itu tadi saya sudah sampaikan sedang di handle oleh Pak Dirjen PDS gitu. Kemudian kalau yang lain, contoh pantai utara Jawa, 78.000 hektar itu, kalau semuanya jadi tambak ikan nila, berapa juta ton itu? Paling tidak hitungan ada sekitar 4 juta ton. Kebayangkan mau dijual kemana? Inilah government intervention model. Pemerintah harus ikut masuk ke dalamnya. Gimana? Ya menyiapkan off-takernya. Begitu. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya berlebihan begitu nanti nggak kejual dan segala. Sepanjang komoditasnya atau ikannya itu betul-betul memang dibutuhkan oleh market. Kalau tilapia pasti dibutuhkan, makanya kita fokusnya kepada 5 komoditas tadi. Mulai dari udang, saya ulang lagi ya, rumput laut, tilapia, kepiting dan lobster. Kalau itu yang diupayakan, pasti pasarnya selalu terbuka. Kalau selama ini demand-nya tuh sudah tercukupi belum sih Pak? Demand?
Untuk lokal saja kita itu 13 juta sekian loh. Itu domestik itu saya lihat. Luar Belum biasa. tercukupi? Ya. Selama ini belum tercukupi. Kami mampu mensuplai itu. Artinya ekspor kita kan tidak lebih besar dibanding negara lain, tetapi konsumsi dalam negerinya luar biasa saya. Luar biasa ya. Kayak Cina nampaknya. Dan selama ini tercukupi nggak, Pak? Tercukupi alhamdulillah Tercukupi, ya. oke, Kalaupun oke. ada up and down itu masih dalam batas yang bisa kita toleransi. Apa tadi masalahnya? Kayak tadi alam, ya kan? Kalau lagi ada musibah, banjir bandang apa segala macam. Tapi kan teman-teman yang lain sudah sigap begitu ada persoalan, TNI, Polri, Basarnas luar biasa saling bahu membahu ya. Tempo lalu ada banjir bandang di Sukabumi, kita juga cepat gitu. Kami inventarisir berapa pembudidaya yang terdampak begitu. Tempo lalu ada gunung meletus di sana, bahkan Pak Presiden langsung memberikan arahan kepada semua kementerian maupun lembaga. Jadi saya pikir now time to go ya kan begitu. Saya menghimbau kepada generasi muda, anak-anak bangsa ini, ayo mari kita tekadnya itu yang kuat, kita bulatkan tekad begitu, sing-singkan lengan baju untuk mengisi pembangunan ini sesuai dengan bidangnya tentunya. Di sektor kelautan perikanan khususnya budidaya sangat welcome menanti kontribusi anak-anak muda ya, dan gak usah khawatir, budidaya saat ini sudah bertransformasi menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah, kalau untuk demand-nya seperti yang tadi Pak TB sampaikan di awal, demand-nya itu kan akan terus meningkat nih dari tahun ke tahun ke tahun, bahkan diprediksi akan jauh lebih meningkat ya di tahun-tahun ke depan. Nah, ini optimis nggak Pak bahwa kita bisa swasembada pangan, bisa menyediakan produksi ikan sendiri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan nantinya untuk ekspor malah justru makin meningkat gitu Pak, optimis nggak? Sebelum ke optimis, saya mau diskusi sedikit terkait dengan demand tadi. Demand ini pasti Indonesia aja penduduknya sekarang udah makin mendekati 300 juta. Betul, peningkatan Iya kan? penduduknya sangat-sangat tinggi. Itu ya, Indonesia. Pak, ya? Gimana global? Betul, Ya, kita betul. prediksi nanti itu bisa mencapai 8 miliar kalau tidak salah. Saya punya catatannya. Sebentar, saya pengen coba ini. Di tahun 2035 itu hampir 9 miliar coba. Sekarang 2024 kan? Iya. Tinggal 10-11 tahun di depan. Dan pasti kebutuhannya akan Pasti meningkat dia jauh ya. butuh pangan, butuh makan dan seterusnya. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Maka jawaban itulah yang membuat kami optimis. Begitu. Ya, pasti nggak akan tidak terjual. Kenapa? Karena kita butuh makan. Ya, gitu. Saya yakin mbaknya juga gitu. Tolong mohon maaf loh, kalau kita jualan itu makannya ikan apa? Saya sebut umpama, maaf ya, ikan patin. Mungkin kita kesannya gimana? Namanya sekarang udah ganti, ikan dori. Dori itu Lebih gaul patin. ya. Iya, Ya, saya lihat itu padahal patin nih itu. Anak-anak muda nggak tahu, weh keren nih saya makan ikan dori, padahal ikan patin. Mbak. Dan budidaya ikannya di Indonesia patin itu udah sangat Salah besar satu ya. yang sedang kita kembangkan terus. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapan seorang Pak TB nih untuk perikanan budidaya di Indonesia tahun 2025 dan kedepannya 2045 menuju Indonesia emas nih Pak. Saya simpel Mbak, ya. Budidaya itu sesuatu yang harus ditelateni dan ditekuni. Jadi kepada pembudidaya, baik itu generasi muda maupun generasi kami begini, ya kalau sudah terjun ke dalam dunia perikanan budidaya, mesti leken kata orang Sunda, telaten dan disiplin. Itu satu. Yang kedua, ikuti pakem-pakem atau kaidah-kaidah budidaya yang baik, yang benar. Good aquaculture practices, supaya anak cucu kita ke depan ini bisa menikmati sumber daya ikan secara terus menerus. Kemudian the last but not the least ya, saya selalu menghimbau kepada anak muda bahwa pekerjaan di sektor kelautan budidaya perikanan termasuk budidaya di dalamnya adalah pekerjaan atau profesi yang mulia, bukan yang kaleng-kaleng. Kenapa? Karena dunia menunggu itu. Wah, ya, luar biasa itu yang sekali. ada. Dan harapannya tentunya swasembada pangan
bisa kita dukung dari aspek budidaya. Amin. Terima kasih luar biasa sekali Pak Oke. TB. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, makasih ya. Terima kasih, sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu, mudah-mudahan ini banyak yang banyak yang lihat. Siap, supaya mengedukasi masyarakat ya Pak ya. Ya, Mantap. ya. Terima kasih Pak TB sekali Oke, lagi. sukses, makasih. Sukses selalu. Sahabat Bahari, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Perikanan Budidaya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.